Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Alma Amalia dengan NIM 195130119. Program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tutorial membuat grafik fungsi trigonometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita langsung saja simak pembahasannya ya. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, kita ubah terlebih dahulu sumbu X ini pada bentuk derajat, karena pada fungsi trigonometri, X-nya adalah bentuk derajat. Untuk mengubah sumbu X ke dalam bentuk derajat, kita klik kanan pada sembarang tempat, kemudian pilih grafik. Nah, pada tampilan ini, kita pilih dimensi min X-nya 90 dan X max-nya 360. Kemudian sumbu X-nya kita pilih untuk jaraknya 30, labelnya kita pilih X, kemudian satuannya derajat. Kemudian sumbu Y kita pilih jaraknya 1. Nah, ini tampilannya sudah menjadi derajat ya. Jika sudah, kita langsung masukkan fx sama dengan sin X. Jika X-nya tidak memakai derajat, maka grafiknya akan seperti ini. Menjadi tidak benar gitu. Maka X-nya harus menggunakan derajat agar grafiknya tepat. Enter. Nah, grafiknya sudah tepat ya. Kemudian kita akan memunculkan titik ekstrim dari grafik ini. Kita pilih ini, kemudian ekstremum. Kita klik pada grafiknya. Nah, kemudian muncul nilai ekstrim dari fungsi tersebut. Kemudian untuk mencari titik potong dari sumbu X-nya, kita pilih ini, kemudian kita klik roots, kita klik di sini. Nah, maka titik potong dari sumbu X dan grafik ini muncul ya, sudah muncul semua. Kemudian untuk memunculkan titik potong dengan sumbu Y, kita pilih ini, kemudian klik sumbu Y dan kita klik grafiknya. Nah, maka muncul di sini perpotongan sumbu Y dan grafiknya. Kemudian untuk memberikan informasi bahwa fungsi ini dari fungsi fx, kita klik pengaturan, kemudian dasar, kita pilih tampilkan label, pilih nama dan nilai. Nah, maka nilainya muncul. Jadi grafik ini adalah grafik dari fungsi fx sin x. Jadi kita tahu ya bahwa grafik ini merupakan grafik dari fungsi f dalam kurung x sama dengan sin dalam kurung x yang tidak dibatasi. Nah, ini kan grafik yang tidak dibatasi. Nah, bagaimana cara membuat grafik fungsi yang dibatasi? Bagaimana jika
kita membuat grafik fungsi yang dibatasi. Seperti ini ya. Koma 0 kurang 0 kurang dari X derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita enter. Nah, grafiknya sudah dibatasi ya. Jadi 0 sampai 360 derajat. Nilai nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya min 1. Jika terdapat koefisien pengali untuk sin X dan juga untuk sudut X, saya akan menampilkannya dengan slider. Klik tools kedua terakhir, kemudian kita pilih luncuran. Nah, nilai minimumnya kita pilih min 5 dan maksimumnya 5. Oke. Kemudian untuk slider B sama, minimumnya min 5 dan maksimumnya 5. Kita klik OK. Nah, kemudian kedua slider ini kita masukkan ke dalam fungsi ini. Nah, A kali sin, kemudian B, kita klik enter. Nah, ini sudah ada ya hasilnya. Maka nilai A dan nilai B ini akan sesuai dengan yang ada di slider ini. Kemudian kita akan mengamati apa sih pengaruh dari kedua koefisien ini, koefisien A dan B ini. Kita coba yang pertama, yang A dulu ya. Untuk mengaktifkannya, jika A-nya 1, maka jika A-nya 1, maka nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya 1. Bagaimana jika A-nya berubah? Kita akan mengamati terlebih dahulu dengan cara mengaktifkan animasi dari slider ini. Kita klik kanan, kemudian kita pilih batang navigasinya aktif. Kanan, kemudian kita aktifkan batang navigasi. Nah, kemudian kita geser slidernya ke jadi -1 tuh, maka grafiknya berubah mengikuti slidernya. Kita coba slidernya di -1. Nah, maka nilai minimumnya -1 dan nilai maksimumnya 1. Jika A-nya berubah, maka nilai maksimum dan nilai minimumnya ikut berubah. Sekarang bagaimana jika A-nya 0? Nah, jika A-nya 0, maka grafiknya akan berimpit dengan sumbu X, atau fx-nya itu akan selalu 0. Nah, sekarang kita akan mengamati bagaimana pengaruh B ini. Jika B-nya sama dengan 1, maka terdiri dari 1 gunung dan 1 lembah. Sekarang
bagaimana jika B-nya ini berubah? Kita klik kanan, kemudian aktifkan animasi. Nah, jika B-nya berubah, maka gunung dan lembahnya juga ikut berubah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa B ini berpengaruh terhadap periode terhadap fungsi sin. Nah, jadi, grafiknya juga ikut berubah-ubah ya. Sekarang bagaimana jika B-nya 0? Maka grafiknya berimpit dengan sumbu X. Jadi dapat disimpulkan bahwa A ini berpengaruh pada nilai maksimum dan nilai minimum fungsi sin, dan B ini berpengaruh pada periode dari sin. Sekarang kita coba apa pengaruhnya pada fungsi cos. Kita coba rubah sin ini dengan cos. Nah, ini untuk nilai cos juga sama ya, berpengaruh.